Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di yang disebut di sini adalah Danau Purba, tapi sebetulnya berbentuk kolam kecil ya. Ini sebenarnya menurut naskah Wangsakerta, ini adalah merupakan peninggalan kerajaan Salakanegara. Salakanegara itu didirikan tahun 1300 Masehi, jadi abad kedua, yaitu oleh seorang pengelana duta keliling dari kerajaan yang diserang oleh Magadha, kerajaan Magadha. Tahu kan Magadha? Kerajaan Magadha itu adalah yang salah satunya terakhirnya itu adalah karena diserang juga oleh kerajaan yang lain, mendirikan kerajaan Kartanegara. Nah, kalau ini ada Salakanegara, ini adalah yang diserang oleh Magadha, dutanya itu dia tidak kembali dan mendirikanlah kerajaan Salakanegara abad kedua, berarti tahun 1300 Masehi ya. Dan ini salah satunya peninggalnya ini. Ya, ada mitos dan legenda ini tidak boleh diambil ya, tidak boleh diambil ya. Katanya ya. Hah? Tidak boleh diambil, apalagi dimakan gitu, apalagi di ini. Kan ini peninggalan zaman ini ya. Kemudian juga nanti ada menhir ya. Ada menhir. Nah, ini kelihatan batu-batu purbanya ini. Jadi ini salah satu bukti bahwa ada sebuah kerajaan tertua di Nusantara, paling tua sebelum Kartanegara. Dari Salakanegara ini melahirkan Tarumanegara. Tarumanegara itu menantunya. Nah, abad keempat Masehi. Itu Tarumanegara, abad keempat Masehi. Dari Tarumanegara itu melahirkan tiga kerajaan selanjutnya, kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan juga mentransformasi terhadap kerajaan di timur. Ada Kalingga sampai ke Medang sampai akhirnya Majapahit. Jadi kerajaan tertua di Nusantara. Ini salah satu bentuk peninggalannya ini yang dipelihara sampai hari ini. Yang orang menyebutnya ini Danau Purba ya, Danau Purba. Tapi ini berbentuk kecil, jadi untuk kolam kecil untuk pemandian pada masa lalu gitu ya. Itu untuk sementara ya, kita lanjutkan lagi. Oke, kita tutup aja dulu shotnya. Batu meletusnya salah satu Gunung Krakatau sebelum meletus tahun 851. Ini pada abad ke-2, 3, 4 Masehi ya. Ini terjadi meletus sehingga pusat kerajaan Salakanegara itu pindah. Nanti akan melahirkan Tarumanegara pada abad ke-4 Masehi. Ini bukti-bukti sebagai bukti-bukti bak lahar yang meletus di Gunung Krakatau sebelum 851, tapi ini adalah meletusnya antara 2, 3, 4 Masehi. Ya, ini ya. Dan berdasarkan cerita tradisi lisan. Oke. Udah ya. Ya, ini adalah sekali lagi ini adalah salah satu juga Danau Purba peninggalan Salakanegara yang sekarang sudah ditata demikian rupa. Ini dulunya tidak begini. Ini danau peninggalan kerajaan Salakanegara yang didirikan pada tahun 1300 Masehi atau abad kedua Masehi. Yang cukup ramai sekarang sudah mulai bagus. Itu ada makam yang katanya makam Angling Dharma, tetapi sebenarnya ini adalah peninggalan Salakanegara ya. Ini ya, cukup indah, cukup menarik, cukup bagus, cukup bening, sangat bening sekali. Oke. Jadi ini di daerah pegunungan ya, kerajaan dulu daerah pegunungan. Ya. Weh, bening sekali, segar. Memang ini adalah airnya langsung dari pegunungan, jadi asli. Memang hebat dulu para raja-raja tuh bikin dari yang asli gitu ya. Airnya tidak asin ya. Oke, kita lanjut lagi. Bekas peninggalan Salakanegara ini. Ya, ini batu-batunya ini. Batu menhir gitu kan. Coba gitu lihat tuh. Ini orang lagi berdoa, lagi ngirimin Al-Fatihah ke Prabu Kusuma Angling Dharma. Setelah turun tahta katanya dia masuk Islam dan mendapat gelar Wali Jangkung. Ya, ya.